Dalam gelapnya zaman, manusia selalu mencari sosok yang bisa mereka sembah. Dari langit ke bumi, dari patung hingga roh, dari api hingga matahari. Tapi ketika wahyu diturunkan, satu pesan yang terus disuarakan oleh para nabi, Tuhan itu esa. Namun di antara ajaran tauhid yang lurus, muncul pemahaman yang membingungkan. Bagaimana mungkin Tuhan yang esa bisa menjadi tiga? Dalam ajaran Kristen, muncul konsep Trinitas, bahwa Tuhan adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan tiga Tuhan, kata mereka, melainkan satu Tuhan dalam tiga pribadi yang berbeda. Namun dalam Islam, konsep ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Surah ini menjadi inti dari seluruh pondasi akidah Islam, bahwa Allah itu satu. Konsep Trinitas mulai dikenal dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi, lebih dari 3 abad setelah Yesus wafat. Pada masa itu, perdebatan besar muncul antara para uskup, apakah Yesus adalah Tuhan atau hanya utusan Tuhan. Akhirnya kelompok yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan yang setara dengan Bapa menang dalam politik gereja. Lalu ditetapkanlah doktrin Trinitas yang tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Nabi Isa alaihissalam sendiri. Padahal dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 yang masih ditemukan hari ini, Yesus sendiri berkata, "Yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Ini sangat mirip dengan syahadat tauhid umat Islam. Bahkan Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 menyatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Tapi lalu mengapa konsep Tuhan tiga dalam satu tetap bertahan? Jawabannya adalah sinkretisme, gabungan antara kepercayaan pagan Romawi dan ajaran tauhid dari para rasul. Sebelum mengenal Allah, orang Romawi telah menyembah banyak dewa, dewa langit, dewa bumi, dewa perang, dan dewa kasih. Maka ketika ajaran Yesus masuk ke wilayah mereka, banyak yang sulit menerima konsep Tuhan yang benar-benar esa. Mereka menyesuaikan ajaran agama dengan tradisi mereka. Maka lahirlah Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dalam Islam, hal ini disebut sebagai kesyirikan atau menyekutukan Allah, dan Allah memperingatkan dengan tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 73. Tauhid dalam Islam sangat jelas. Allah tidak menyerupai makhluk, tidak terdiri dari bagian-bagian, dan tidak membutuhkan manifestasi untuk menjangkau makhluknya. Allah Maha Suci dari kekurangan, Maha Tinggi dari kebingungan. Jika manusia menyembah Tuhan yang memiliki bagian atau bisa menjelma, maka Tuhan itu tidak layak disebut Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Jadi mengapa Tuhan yang esa bisa menjadi tiga? Dalam Islam, jawabannya jelas tidak bisa. Tuhan tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak bersatu dengan makhluknya. Tauhid adalah pondasi setiap nabi, dari Adam hingga Muhammad SAW, dan setiap bentuk penyekutukan sekecil apapun adalah jalan menuju kesesatan. Maka mari kita kembali kepada pesan para nabi. Tuhan itu esa, hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jika kamu ingin lebih banyak pemahaman seperti ini,
yang membongkar sejarah, menjelaskan akidah, dan meluruskan pemahaman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arus Waktu. Kita gali bersama kebenaran dan lembar sejarah dan wahyu ilahi.